Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Oke, gini teman-teman, jadi yang di vlog aku gimana caranya supaya jangan dendam kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Itu sama aku dihapus ya vlognya, karena perihal sesuatu ya teman-teman. Dan kita memang harus mengikhlaskan ya semua permasalahan yang datang pada kita itu kita anggap saja ujian dari Allah, akan meninggikan derajat kita atau akan memberikan hadiah yang spesial dalam hidup kita teman-teman gitu. Dan di sini aku bahas lagi yang belum nonton videonya ya kemarin, caranya itu agar kita tidak dendam kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, yaitu yang pertama kita harus mengingat ya teman-teman, bahwasanya segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman teman-teman, bahwasanya ketika Allah merindukan umatku, ketika aku merindukan umatku, kata Allah, aku akan mengutus malaikat Jibril untuk memberikan hadiah kepada umatku dengan memberikan ujian yang bertubi agar umatku datang merintih kepadaku dan menangis kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita juga perlu ingat bahwa ketika kita diberikan ujian, diberikan perlakuan orang-orang yang zalim kepada kita, kita harus ingat semuanya itu hadiah ya yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril, teman-teman. Karena Allah merindukan kita agar kita berdoa pada Allah ya, teman-teman. Dan yang kedua perlu kita ketahui, ada 3 doa orang yang makbul. Ada 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Yang pertama yaitu doa pemimpin yang soleh, yang adil ya, yang bijak. Yang kedua yaitu doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga yaitu doanya orang yang terzolimi teman-teman. Nah, kita ada di posisi mana nih? Syukur-syukur kita ada di 2 posisi, ada yang puasa hingga ia sampai berbuka. Kemudian kalau doa yang kita sedang terzolimi nih, ini kesempatan ya teman-teman, kesempatan kita untuk mendoakan kebaikan buat diri kita. Misalnya yang dihina belum punya rumah gitu ya teman-teman, terus kita berdoa pada Allah, ya Allah agar Engkau segera limpahkan rezeki yang besar agar kami segera mendirikan rumah atau membeli rumah. Jadi intinya teman-teman, kalau kita dizalimi oleh orang lain, itu kesempatan kita jadikan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah hal yang baik untuk kita ya. Jangan pernah kita mendoakan kejelekan pada orang yang sudah zalim pada kita. Udah, biar Allah yang membalas. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Biar Allah yang membalas ia yang sudah berbuat zalim kepada kita. Nggak perlu kita mendoakan kejelekan buat dia, karena Allah pasti balas gitu ya kezaliman yang ia perbuat buat kita. Tapi ini kesempatan yang sangat bagus buat kita itu mendoakan kebaikan buat kita gitu, agar Allah mengabulkan doa kita, karena di situ kesempatan ya teman-teman, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya setelah setiap salat 5 waktu ya dibaca 3 kali ya, agar kita dijauhi dari orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nazini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita mempunyai teman, saudara atau siapapun yang kita kenal, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita siapa saja orang-orang yang tidak baik untuk kita. Nanti karena kita sering berdoa seperti itu, Allah akan menunjukkan, oh jadi kamu tuh jangan deket sama orang yang ini gitu. Jadi akan memperlihatkan sendiri teman-teman, kita harus jauh sama orang yang ini nih gitu, karena tidak baik buat kita. Oke, itu aja ya teman-teman. Dan aku sambung lagi sama kata-kata penyemangat ini. Dan satu lagi teman-teman ya, secara tidak dia sadari ya, orang yang zalim itu bagaikan orang yang gila teman-teman ya. Dengan kita membalas orang gila itu kan kita harus lebih gila daripada dia gitu ya. Jadi karena kita orang yang waras, kita nggak perlu
lebih gila dari dia gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita gak perlu dendam, kita harus santai, woles, udah kita berdoa aja yang baik-baik buat diri kita sendiri. Oke teman-teman, jangan pada komen gini ya, kalau ngomong aja sih gampang ya Kak Nurul katanya, karena Kak Nurul nggak merasakan. Tapi bisa dilihat ya di vlog sebelumnya gitu di YouTube aku yang di rumah gubuk itu sudah ada ya vlognya. Pastinya sudah melewati segala-galanya, semuanya juga memang mempunyai ujian ya, sampai orang kaya pun pasti punya ujian, semuanya sama. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang hebat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, kan? Bila bukan kehendak Allah ya, mau sebesar apapun orang menerjang kita, menerjang mimpi kita, mau patahkan semangat kita, kita akan tetap tegar, kita akan tetap kuat. Dan semuanya itu mau kita tumbang atau kita naik ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman. Nah, di sini juga ada kata-kata, tidak satupun culasmu akan bawa bahagia, kayak gitu ya teman-teman. Terus dari katanya juga, dari kata-katanya juga bagus ya teman-teman. Di sini nah nih kita review. Kau bisa hancurkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain, ya kan? Nah di situ tepat banget, semuanya yang ada di lagu itu sudah terjadi gitu pada orang-orang yang memang lagi merintis kemudian sukses. Nah lagu itu tuh penyemangat, lagu itu tuh bener teman-teman. Lagu yang tadi itu memang benar-benar datang gitu, menerpa orang yang sedang merintis, orang yang mempunyai mimpi gitu. Dan itu tuh semuanya benar gitu. Ada orang yang mau mencoba menghancurkan, mematahkan gitu ya. Pokoknya kita tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Kita harus hati-hati ya, harus hati-hati kepada orang, mau mempercayai orang juga harus hati-hati. Kita jangan ngelihat luarannya teman-teman, kita harus kenali dulu ya. Tapi ya sudahlah, insya Allah Allah pasti akan kasih jalan yang lain buat kita, jalan yang terbaik untuk kita. Baik, itu aja teman-teman, mohon doanya ya buat teman-teman semua, mohon doanya semoga masalah atau ujian yang datang pada kita itu kita selalu sabar, kita selalu kuat, kita selalu tabah ya. Hanya jalan satu-satunya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.